سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu sangat mendunia dan mengalir di sepanjang zaman. Saya katakan mendunia dikarenakan di mana umat Islam tinggal, baik di desa-desa, di kampung, di perkotaan, di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia ini, bahkan di luar negeri pun pertanyaan tersebut selalu akan muncul. Dan juga saya katakan tadi bahwa pertanyaan itu akan mengalir di sepanjang masa, karena terbukti dari zaman dulu hingga sekarang semakin banyak muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah masyarakat awam seperti saya, dan kemungkinan pertanyaan ini akan berlanjut di kemudian hari. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana hukumnya mengqadha sholat fardu atau sholat 5 waktu yang ditinggalkan di masa-masa yang lalu. Sebelum saya menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan itu, terlebih dahulu saya katakan bahwa sholat 5 waktu yang ditinggalkan oleh umat Islam termasuk kita itu ada 2 macam. Macam yang pertama ditinggalkan dengan tidak sengaja, artinya di situ ada uzur. Macam yang kedua adalah sholat wajib itu ditinggalkan oleh umat Islam dengan disengaja, artinya di situ tidak ditemukan uzur. Adapun hukumnya dari 2 macam itu adalah, kita awali dari macam yang pertama, yaitu sholat wajib, sholat 5 waktu yang ditinggalkan oleh umat Islam, akan tetapi dengan ada uzur. Namun uzur di sini tidak sembarang uzur, bukan uzur menurut kita, akan tetapi uzur secara syar'i, uzur yang dibenarkan dan diterima oleh syariat Islam. Adapun uzur yang syar'i itu adalah tidur atau ketiduran pada suatu waktu yang mana di situ masuk waktu sholat, ada di tengah-tengah waktu sholat, namun dia dalam keadaan tidak sadar, artinya tidur, sehingga dia bangun pada waktu yang mana waktu sholat itu sudah keluar. Jadi otomatis dia itu tidak melakukan sholat. Nah, maka peninggalan sholat yang semacam ini disebut dengan tidak sengaja ataupun uzur. Kemudian uzur yang kedua adalah lupa. Ini entah bagaimana ini kok bisa lupa bahwa dirinya dalam keadaan mempunyai kewajiban untuk menunaikan sebuah ibadah yang berupa sholat wajib. Namun tetap saja di sini saya akan berikan contohnya. Misalnya seperti ini. Ada seseorang yang mempunyai kebiasaan untuk menunaikan ibadah sholat isya-nya di awal waktu. Akan tetapi di suatu ketika dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya yang padat, membuat dia tidak bisa melakukan sholat isya-nya di awal waktunya. Akan tetapi dia berniat untuk mengerjakannya di tengah atau di akhir waktu. Namun di pertengahan waktu atau di akhir waktu sholat isya itu dia lupa. Dia merasa bahwa dirinya telah melaksanakan sholat isya, karena dia sudah mempunyai kebiasaan melakukan sholat isya di awal waktu, sehingga dia tidak mengerjakan sholat isya. Maka
Peninggalan sholat yang semacam ini disebut dengan meninggalkan sholat secara uzur, yaitu lupa. Adapun hukumnya umat Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu yang dikarenakan uzur, itu para ulama salaf, para ulama kholaf, para ulama 4 imam mazhab, para umat Islam semuanya sepakat bahwa hukum mengqodoknya adalah wajib. Kemudian hukum daripada macam yang kedua, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Artinya di situ tidak ada uzur, tidak ada lupa, tidak ada tidur. Dia tahu bahwa sekarang ini sudah masuk waktunya sholat wajib. Dia tahu bahwa sholat yang ini adalah hukumnya wajib untuk dilakukan oleh saya. Namun karena dia teledor, karena dia sembrono, karena dia lalai, karena dia lupa kepada Allah, dia bermalas-malasan, dia enggan sehingga tidak melaksanakan kewajiban itu, yaitu sholat. Maka meninggalkan sholat semacam ini hukumnya untuk mengqodoknya adalah menurut ulama salaf, menurut 4 imam mazhab, hukumnya wajib. Bahkan banyak sekali para ulama berpendapat hukum wajibnya untuk macam yang kedua ini lebih ditekankan, lebih utama. Kenapa lebih ditekankan wajib mengqodoknya? Dikarenakan sengaja. Dia kan tidak tidur, dia tidak lupa, dia tahu bahwa sekarang waktunya sholat, bahwa sekarang saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat, akan tetapi tidak melakukannya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz dengan pendapat-pendapat sebagian Ustadz yang mengatakan bahwa hukum mengqodok sholat wajib yang ditinggalkan dengan cara sengaja itu tidak diwajibkan, bahkan tidak diperbolehkan, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabnya adalah pendapat ini tidak boleh kita ambil. Pendapat ini tidak boleh diamalkan. Karena sumbernya pendapat ini adalah datang dari Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, akan tetapi beliau ulama kholaf. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah. Beliau bukan imam mazhab, akan tetapi beliau merupakan pengikut daripada imam mazhab. Mazhab beliau adalah Hambali. Beliau ikut imam mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi beliau bukan imam mazhab. Oleh karena itu, apabila pendapat seorang ulama yang bukan ulama salaf dan bukan bagian dari 4 imam mazhab, lalu pendapatnya atau fatwanya menyelisihi, bertentangan dengan ulama salaf, bertentangan dengan 4 ulama mazhab, ijma' daripada 4 ulama mazhab, maka pendapatnya harus kita tinggalkan menuju kepada pendapatnya atau fatwanya para ulama salaf dan para 4 imam mazhab. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa saya masih menjelaskan atau menyebut tentang perbedaan-perbedaan pendapat yang disampaikan oleh sebagian ustadz yang mengikuti pendapat ataupun fatwa daripada Ibnu Taimiyah. Iya, karena itu saya anggap penting. Saya khawatir teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini lagi giat-giatnya mengqodok sholat wajib yang pernah mereka tinggalkan di masa lalu, setelah mendengarkan pendapat daripada Ibnu Taimiyah itu yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz, semangatnya menjadi menurun, semangatnya menjadi kendor, terlebih lagi menjadi berhenti, tidak melanjutkan untuk mengqodok sholat-sholat yang pernah mereka tinggalkan. Kalau boleh saya simpulkan agar supaya tidak bingung, bahwasannya hukum mengqodok sholat fardhu, sholat wajib, sholat 5 waktu
yang ditinggalkan di masa-masa yang lalu, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik ada uzur ataupun tanpa uzur, maka hukumnya sama, yaitu wajib. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin sekali untuk menasihati dan berwasiat. Pertama, untuk al-faqir, untuk saya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk kita semua selaku umat Islam. Apabila meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat 5 waktu di masa-masa yang lalu, baik di dalam meninggalkannya itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu menimpa pada diri kita masing-masing, terjadi pada kita, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah marilah kita bersama-sama segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepadanya. Lalu kemudian yang kedua, selagi kita mampu, kita mempunyai luang waktu, marilah kita segera untuk mengqadha sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, marilah kita semua bersama-sama, terutama diri saya sendiri, Al-Faqir Ahmad Suhaimi, memperbanyak sholat nawafil, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan memperbanyak amal soleh yang lain, seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, membaca sholawat, bersedekah, berpuasa sunnah, beramal jariyah, dan amal soleh yang lain. Karena itu semua dapat menghilangkan, dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Apabila terdapat khilaf dan salah dari Al-Faqir, dari diri saya, mohon agar supaya dimaafkan. Sampai jumpa kembali insyaallah di video mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.